Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bapak Ibu semuanya, dan terkhusus kepada Bapak Ibu guru yang kita sama-sama berjuang untuk mentransfer ilmu, mencerdaskan anak bangsa. Alhamdulillah, semoga kita masih di jalan yang istiqomah untuk menebarkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman. Saya dari STIP, Sekolah Dasar Islam Pembangunan, yang mana hari ini kita akan sama-sama sharing atau sama-sama berbagi, walaupun satu arah. Mudah-mudahan saya juga banyak mendapat ilmunya nantinya. Feedback dari Bapak Ibu sangat kami perlukan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang learning management system atau sistem yang kita buat untuk mengatur pembelajaran. Khususnya pada kali ini kita akan mempelajari sama-sama terkait Google Site. Saya akan mempresentasikan juga apa yang saya buat Google Site di Sekolah Dasar Islam Pembangunan. Bapak Ibu sekalian, saya akan mempermudah dengan memunculkan slide dan nanti langsung akan mendemokan depan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan membuat salah satu hal yang Bapak Ibu langsung segera lakukan, karena jika ada kebaikan, jika ditunda-tunda Bapak Ibu, sayang sekali. Ini adalah hal yang mudah digunakan untuk mendekatkan jarak antara kita dengan murid. Nah, LMS ini gunanya untuk menjalankan suatu sistem yang otomatis. Walaupun jarak kita berjauhan, tetapi kita bisa memonitoring anak-anak di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut adalah slide yang sudah saya rangkum. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang akan kita lihat adalah learning management system ini kita buat untuk mempermudah intinya komunikasi, pemberian tugas, aktivitas, informasi, dan lain sebagainya. Nah, ini link yang kami buat, ada tinggal one klik terus bisa muncul sebagai visitor kita ya. Nah, kemudian kenapa kita memakai Google Site? Karena ini sangat mudah digunakan, simple dan memenuhi syarat LMS. Pastinya karena ini sangat mudah, nanti Bapak Ibu akan mengetahui ketika kita sama-sama akan melihat demonya. Yang kedua, ini bisa digunakan 24 jam dalam 7 hari non-stop, dimanapun, kapanpun, dengan tampilan apapun. Nah, sudah tersedia aplikasinya juga. Jadi yang saya atau yang kami di STIP ini berikan kepada orang tua dan anak, yaitu berupa aplikasi yang bisa di-download di Android, tab, HP, dan gadget lainnya yang Android. Nah, jadi mereka tidak usah melihat link atau kemana-mana ke Google dan lain sebagainya, tapi cukup mengklik satu aplikasi dan itu langsung terlihat Google Site atau LMS yang telah kami buat. Kemudian setelah itu dapat dikelola oleh IT dan guru sekolah. Pastinya dapat dikelola oleh IT, tetapi apakah guru sekolah juga bisa mengelola? Nah, penjelasannya adalah software ini dapat digunakan dengan mudah tanpa membutuhkan vendor. IT sekolah dan guru dapat mengedit dalam waktu bersamaan. Nah, share screen berikut akan menjelaskan contohnya. Simpel ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya akan buka ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengetahui Google Site keberadaannya di mana, bisa Bapak Ibu buka email, kemudian Drive, kemudian Bapak Ibu buka baru, kemudian lainnya ada site Google. Nah, nanti akan muncul di sini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari editor Google Site. Nah, lihat yang bulat-bulat di sini, ini adalah para editornya. Jadi, tim IT dan guru dapat mengedit bersamaan, bisa melihat publikasinya langsung, hasilnya langsung, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah, Bapak Ibu, kita lanjutkan di PowerPoint. Oke. Nah, kemudian selanjutnya dapat digunakan mudah oleh guru dan siswa. Pastinya sangat mudah. Nah, nanti sekalian demonya kita akhirkan saja ya. Nanti kita akan melihat demo penggunaannya guru dan siswa. Kemudian selanjutnya
pengembangan dan kompatibilitas. Nah, dapat dikembangkan dengan mudah ke depannya karena Google Sites ini merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh Google dan ini terus berkembang menyesuaikan dari apa yang diinginkan oleh penggunanya. Jadi ketika ada yang namanya fitur-fitur baru pastinya langsung bisa dikembangkan oleh siapapun dan sangat mudah dikembangkannya. Seperti dulunya fontnya hanya terbatas, sekarang banyak penempatannya, kemudian editornya bisa lebih leluasa mengedit frame dan tempat-tempatnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dapat diakses melalui HP, PC, laptop, dan tablet. Ini sangat kompatibel juga untuk anak. Ketika anak hanya mempunyai HP, dia bisa menggunakan LMS ini di laptop bisa, PC bisa, dan lain sebagainya. Dan salah satu hal yang saya suka dari Google Sites ini adalah Google Sites sangat menjawab kebutuhan dari anak-anak dan guru pada saat ini ya, karena memang kadang-kadang kita keterbatasan untuk bekerja sama dengan vendor ketiga atau menggunakan host atau domain yang sudah kita bisa beli di luar. Tapi lagi-lagi apa salahnya ketika kita bisa menggunakan fitur yang disediakan oleh Google dan kita kan pengguna email. Nah, ketika kita menggunakan email kita bisa mendalami lagi dan ternyata ada. Nah, hal ini yang sangat memberikan kabar bahagia untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mudah diakses dan juga mudah dipelajari pastinya. Materi pembelajaran dapat dikelompokkan secara mudah dan mudah diakses. Pastinya nanti kita akan demo ya, kita akan kumpulkan demonya di akhir karena memang kita sudah sediakan satu sampel dari LMS Sekolah Dasar Islam Pembangunan. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah penggunaan aplikasi dapat dengan mudah dipelajari dan banyak sumber yang ada maupun di YouTube, entah itu di Google dan lain sebagainya. Kenapa saya sebutkan aplikasi? Karena memang di LMS kami ini sudah dijadikan aplikasi. Nah, ini bisa diaplikasikan ke anak dan guru dan lain sebagainya. Nah, jangan takut Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ini stuck atau tidak bisa mengedit. Inilah yang dikatakan sangat mudah di-upgrade, sangat mudah dikembangkan karena memang semuanya sudah tersedia. Ketika Bapak Ibu ingin memulai saja untuk membuat LMS di Google Site, Bapak Ibu cukup membuka YouTube tutorial dan lain sebagainya. Dan hari ini apa yang kita rekam nanti saya akan upload, mudah-mudahan bisa jadi pegangan untuk Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, mudah untuk diduplikasi untuk pemakaian tahun ajaran selanjutnya. Pastinya kita berpikir bahwasanya, waduh, LMS ini kalau di Google Site, berarti kalau misalnya setiap tahun kita harus mengulang lagi dan lain sebagainya. Tidak bisa, Bu. Tidak usah diulang lagi karena memang cukup diduplikasi saja. Nah, kontennya yang ingin dirubah bisa Bapak Ibu rubah, tapi yang ingin dipertahankan silakan. Nah, tetapi ini menyesuaikan kepada keinginan Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu menginginkan diubah semuanya bisa dibuat dari awal. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nggak sih diduplikasi untuk pemakaian tahun setiap tahunnya? Sangat bisa. Dan inilah yang menjadi nilai plus. Selanjutnya Bapak Ibu, target yang jelas. Nah, Bapak Ibu harus mempunyai target yang jelas. Seperti yang ada nanti saya berikan bagaimana target yang jelas di LMS. Nah, ini target dalam materi pembelajaran ya Bapak. Jangan asal untuk mengisi LMS itu. Karena memang ketika kita asal plok naruh ini, naruh itu dan lain sebagainya, LMS yang tadinya mempermudah jadi mempersulit seperti itu. Oke. Tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan KI. Ini harus juga tertanam di LMS supaya apa? Anak terarah dan kita juga terarah kepada KD dan KI. Interaktif dan memotivasi. Pastinya interaktif karena memang di LMS saya ini, di LMS kami ini di SDP, kita membuka forum diskusi secara lebar semua guru, kepala sekolah dan anak, dan itu bisa siapa saja komen. Dan kita membuka forum diskusi atau percakapan komentar yang kedua di ranah mapel atau guru. Jadi secara khusus di mapel dan secara umum yang ada di halaman diskusi. Selanjutnya meningkatkan motivasi belajar guru dan siswa. Pastinya dengan sesuatu hal yang baru motivasi akan selalu meningkat. Apalagi LMS ini mudah digunakan, sekali klik anak-anak wow. Apalagi tampilan LMS-nya ini yang benar-benar bisa mengundang anak-anak selalu visit. Jadi maka dari itu ya,
Bapak Ibu semuanya, kita harus peka juga bagaimana LMS yang diminati oleh anak nantinya. Selanjutnya, lengkap, berkualitas, dan mudah dipahami. Pastinya, LMS ini harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang paripurna. Pembelajarannya ada semua, blended learning, sinkronus, asinkronus, dan lain sebagainya. Nanti ada semuanya di LMS kami, SDP, dan kita akan coba lihat, nah, berkualitas dan mudah dipahami pastinya. Nah, kemudian sistematis, runut, dan ada umpan balik atau feedback. Nantinya kita akan lihat ya. Karena memang jangan hanya memberikan ujian tes, tidak dinilai setelah itu. Itu yang bikin anak-anak tidak mengerjakan lagi setelah ada tugas dari guru. Seperti itu. Oke, kemudian fitur-fitur menarik yang ada di LMS kami adalah yang pertama, ada e-learning, sosok inspiratif, mulai belajar, sumber belajar, diskusi, SDP News, pengumuman, tambahan-tambahannya, ada tombol masuk kelas, kotak saran, panduan untuk orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya sudah tercover di LMS kami. Mau tahu seperti apa LMS-nya? Nah, kita lihat terlebih dahulu siapa yang membuat LMS di SDP ini, yaitu tim guru kami. Ada saya sendiri, ada Bu Yuwani, ada Mr. Yogi, dan ada Mr. Isa. Dan yang paling penting adalah quotes dari pembimbing kami, Simple Act of Kindness, creates an endless people. Jadi, anak-anak dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ingat. Ya, suatu kebaikan yang simpel jika dikerjakan itu akan membuat hal yang mungkin terngiang-ngiang terus. Jadi jangan tunda kebaikan itu dan lakukan kebaikan itu sekarang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita langsung masuk kepada demo LMS. Baik, berikut adalah demo LMS yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diberikan atau ada link yang diberikan kepada kita, atau kalau misalnya di LMS kami ada yang versi APK-nya. Nah, kalau di laptop tidak bisa APK ya, nanti kita akan tunjukkan. Oke, ini akan muncul di tampilan pertama. Kenapa di tampilan pertama? Karena kita ingin mengangkat anak-anak yang berprestasi. Nah, sosok-sosok inspiratif dan lain sebagainya. Nah, kemudian di fitur-fitur ini terdapat banyak menu-menu lagi. SDP News, halaman SDP News, ada sumber belajar, di atasnya juga ya. Kemudian ada diskusi, ada juga SDP pengumuman dalam konten SDP News itu. Nah, di halaman pertama ini ada yang namanya panduan belajar bagi orang tua, karena ini suatu kebutuhan yang utama menurut saya di saat pandemi ini. Nah, coba kita buka ya. Nah, ini adalah panduannya. Baik, ini berupa slideshow ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita buka yang sosok inspiratif. Oke, kita buka di sini ya. Nah, ini ada guru berprestasi dan anak-anak yang berprestasi, dan kita bisa kembali lagi. Oke, kemudian ada SDP News juga. Kita lihat di sini ada berita. Oh, ada berita-berita baru yang bisa Bapak Ibu hadirkan. Karena memang yang tadi kembali yang saya bilang, ketika LMS ini menjadi kebutuhan anak, pasti anak akan membukanya. Salah satunya ketika mereka berprestasi, Bapak Ibu tampilkan di laman pertama atau jadi landing page-nya LMS Bapak Ibu semua. Ada sumber belajar juga karena memang kebanyakan anak-anak mencari sumber belajar, buku-buku mau di-download di mana dan lain sebagainya. Di halaman pertama ini jelas di bawahnya sebelum footer di sini akan terpapar kelas sama seperti menu di atas, karena ini kita jadikan berulang supaya anak-anak tidak susah untuk mencarinya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kami sangat menerima masukan atau menerima arahan dari orang tua, bahkan visitor-visitor yang ada, makanya boleh langsung diklik saja tombol kotak saran. Dan ini langsung masuk ke Google Form. Bisa kita konektivitaskan dengan Google Form, bisa dengan yang lain. Nah, kemudian ini adalah footer, boleh Bapak Ibu isi dengan apapun yang ingin, contohnya alamat sekolah Bapak Ibu. Dan informasi-informasi yang ada. Seperti kita headernya adalah kita sedang ada PPDB. Jadi
header ini akan terus sampai walaupun Bapak Ibu buka kemana-kemana, tetap ada. Bagaimana caranya untuk mendaftar, tinggal klik saja daftar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita buka halaman selanjutnya ya. Sosok inspiratif sama tadi. Sudah kita klik, kemudian mulai belajar. Nah, ketika anak-anak pilih mulai belajar, contoh-contoh ya, kita di landing page lagi. Sama, mulai belajar dan masuk kelas. Anak-anak tidak usah perlu takut mencari tombol untuk belajar di mana, karena mereka langsung saja diarahkan kepada kelasnya. Nah, otomatis anak-anak harus memilih kelasnya, kelas 1 contohnya. Nah, ketika anak-anak mengklik via Zoom, anak-anak akan langsung terhubung kepada link Zoom-nya. Seperti itu. Tapi ketika anak-anak klik via belajar mandiri, anak-anak akan diarahkan kepada pembelajaran luring atau asinkronus. Seperti itu. Nah, kita coba fokus di halaman ini dulu ya. Di bawahnya terdapat juga kelas daring via Zoom. Nah, ini jadwal-jadwal mereka yang sudah disematkan juga. Bawahnya tidak terlalu berbeda. Kita langsung telaah di belajar mandiri. Bapak Ibu sekalian, kita lihat seperti yang kita ada di layar Bapak Ibu sekalian, ini ada tombol mulai belajar. Nah, tombol mulai belajar ini bisa digunakan untuk anak-anak yang ingin langsung mempelajari secara luring atau tidak dalam jaringan. Nah, kita lihat semuanya, ada semuanya, dan ada juga tesnya, uji kognitifnya. Seperti contohnya, kita lihat. Kita buka tema 2 kebutuhan tubuh di sains. Tema 2 kebutuhan tubuhku. Nah, ada slide-nya, kemudian di bawahnya ada juga videonya, dan kita bisa masukkan yang lain-lainnya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita ingin menguji atau memberikan tes kepada anak, kita juga bisa langsung saja letakkan uji kognitif di sini. Nah, ini yang kita katakan apakah ada evaluasi setelah anak mengerjakan tes, contohnya berlatih. Berikan checklist atau huruf V pada kotak, misalnya V, 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 finish. Kita lihat. Inilah yang dinamakan dengan hasil evaluasi atau nilai yang diberikan kepada anak. Ini terdapat di mana? Di LMS juga. Kita bisa sinkronkan atau bekerja sama dengan link live worksheet. Kita masukkan linknya saja dan nanti akan connect langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini ada lagi di sumber belajar. Sumber belajar ada bahasa Indonesia, PAI, dan Tilawati. Lengkap semuanya Bapak Ibu, bisa diakses oleh anak di mana saja. Seperti itu. Kemudian diskusi. Nah, ini yang enak nih Bapak Ibu nih. Kita bisa langsung berdiskusi dengan guru, kita bisa saling komen, saling berbagi, saling memberikan masukan dan lain sebagainya. Ini adalah pengumuman yang alhamdulillah ini aktivitas yang kita lakukan di sekolah kami di SDP. Nah, ini ada pengumuman edaran-edaran kegiatan, semuanya ada semuanya dan bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak Ibu dengarkan. Walaupun menurut Bapak Ibu ini kurang sempurna, inilah yang terbaik yang kami berikan untuk mempermudah anak-anak kami mengakses pembelajaran secara dalam kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Yang saya ingat dari pembimbing saya adalah kerjakan sesuatu hal kebaikan walaupun itu sesimpel-simpelnya. Setelah Bapak Ibu mendapatkan penjabaran yang seperti ini, mudah-mudahan langsung bisa diaplikasikan dan bisa menorehkan suatu karya atau prestasi untuk anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah, saya Muhammad Fadlur Rahman, mohon maaf ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.